Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dosen saya Dr. Muhammad Mabrul Taufik, SAG, SEMM. Nama saya Akifa Salsabila. NIM saya 1831501059 atau 1831501059. Saya berasal dari kampus Universitas Budi Luhur, mata kuliah kepemimpinan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu fungsi dan peranan seorang kepemimpinan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberitahu kepemimpinan itu secara umum yaitu adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu ada fungsinya. Fungsinya itu ada instruktif, fungsi konsultatif, dan fungsi partisipasi. Fungsi instruktif itu yaitu fungsi ini menempatkan seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan dalam memberikan tugas terhadap para bawahannya. Misalkan dia bisa mengambil keputusan secara baik dan bijak kepada anggota yang di bawahnya. Sedangkan konsultif, fungsi dari seorang pimpinan konsultif itu yang bersifat dua arah, yang bertujuannya mencapai tujuan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Misalkan kita mempunyai dua tujuan, tapi kita mencari tujuan dan cari jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Sedangkan fungsi partisipasi yaitu mampu mengaktifkan peserta dan anggotanya dalam suatu organisasi, mampu mengaktifkan gimana caranya seorang pemimpin itu bisa membawa seorang anggotanya dalam mengikuti organisasi tersebut. Dan beserta fungsi utamanya itu ada juga fungsi utama dari seorang pimpinan, yaitu fungsi sebagai pelaksana, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai perencanaan, pemimpin sebagai seorang ahli. Gimana seorang pemimpin itu bisa melaksanakan tugas-tugas dalam organisasi tersebut. Dan pemimpin sebagai perencana, gimana caranya seorang pemimpin bisa merencanakan suatu organisasi yang dengan baik. Organisasi gimana caranya berjalan dengan baik, mengadakan acara-acaranya yang menarik, mampu mewujudkan perencanaan ke depannya. Kalau sedangkan pemimpin sebagai seorang ahli, yaitu gimana caranya pemimpin itu mampu dalam bidang apapun, mampu menjadi seorang tanggung jawab, yang mampu memberikan solusi-solusi di saat setak, tidak ada jalan. Itu seorang sebagai pemimpin, seorang sebagai ahli. Adapun timbulnya pemimpin yang baik, mengetahui timbulnya seseorang pemimpin oleh para ahli, teori kepemimpinan seorang yang baik telah ditemukan nih beberapa kepemimpinan, yaitu ada berbeda-beda, yaitu teori dari genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Menurut para ahli yang berbeda-beda itu,
sebenarnya sama aja. Gimana seorang pemimpin itu mampu menjalankan, balik lagi ke perencanaan, ke pelaksanaannya. Genetis itu pemimpin yang sosial, ekologis. Terus selain itu ada pun tipe-tipe pemimpin, yaitu tipe otoratis, yang kedua tipe militaritis, tipe paternalitis, yang keempat tipe laissez-faire, yang kelima tipe demokrasi. Menurut saya sih yang paling bagus tipe demokrasi, karena seorang pemimpin itu harus bisa belajar bicara di depan umum, mampu bertanggung jawab atas keputusannya, perencanaannya, mampu mengaktifkan suatu organisasi kepada anggotanya. Itu sih menurut saya. Adapun perbedaannya antara manajer dan leader. Kalau manajer itu sifatnya bersifat reaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat hal-hal sehari-hari. Seperti kayak misalkan dia udah bertugas di suatu tempat, dia cuman kayak gini loh sehari-harinya. Seorang manajer melihat karyawannya, sudut pandang karyawannya. Yang ketiga tuh melihat hal dengan benar. Dia cuman, kalau manajer itu melihat hal dengan benar tuh kayak dia sudah bawahannya, dia sudah bertugas dengan baik gitu. Terus yang keempat, patuh pada perintah. Manajer itu ada atasannya, dia diberikan tugas untuk dipatuhi gitu. Kelima, berfokus pada sistem dan produk. Itu seorang manajer. Sedangkan seorang leader ataupun pemimpin itu bersifat proaktif. Dia pasti proaktif karena dia harus mengayomi suatu organisasi, dari organisasi yang bawahannya sedang apa, dicek apakah sudah benar, apakah belum benar. Dia harus merangkul suatu anggotanya. Kedua, melihat ke depan, karena tujuan seorang leader adalah ke depan, bukan melihat ke belakang. Jika ada kesalahan, dia akan mengevaluasi gimana ke depannya yang dengan baik. Ketiga, berfokus pada manusia, karena seorang leader itu adalah seorang yang mampu mengayomi anggotanya. Balik lagi pada fungsi partisipasi, mengaktifkan peserta anggotanya. Tuh seorang leader. Yang keempat, berpegangan pada komitmen organisasi. Sebagai kan fungsinya utama seorang pemimpin sebagai perencana dan pelaksana. Jika dia udah berkomitmen sebagai leader, dia harus mampu melaksanakan dan merencanakan. Yang kelima, mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih kepada bawahannya. Jika bawahannya mempunyai kesalahan, dia harus mengevaluasi, harus menegur, dan harus mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih. Adapun sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan ideal. 1. Kondisi fisik sesuai dengan tugasnya. Dia harus sadar diri, apakah saya sudah
bagus fisik saya di tugas ini. Kedua, berpengetahuan yang luas. Seorang pemimpin tuh harus mempunyai berpengetahuan yang luas, seperti gadget segala macam. Ketiga, mempunyai etika. Keempat, mengambil keputusan. Demikian presentasi saya. Nah, apabila ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum.